Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengisahkan tentang di zaman Rasulullah ada sosok orang yang alim. Dia tidak dikenal di bumi, namun dia dikenal di langit. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah seorang yang sangat alim, taat beribadah, namun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ketika dia berada di Yaman, dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia tidak memiliki saudara, namun hanya memiliki seorang ibu, yang konon ibunya ini sedang dalam keadaan sakit. Harapan dari sang ibu yaitu dia berharap bisa namanya berangkat haji. Lalu Al-Qarni berpikir supaya bisa memberangkatkan ibunya sebagai bukti rasa bakti kepada ibunya, yaitu dengan mengembala seekor kambing. Ketika itu Uwais Al-Qarni dia berusaha dalam sehari-harinya itu menggendong namanya seekor lembu atau kambing. Karena tujuannya supaya bisa mengangkat ibunya, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, yang kurang lebih jaraknya 400 km. Sebagai bukti rasa baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dan alhamdulillah ketika itu Uwais Al-Qarni bisa memberangkatkan ibunya untuk berangkat ibadah haji dengan digendong, yang kurang lebih menempuh dalam waktu 1 bulan. Nah, ini bukti rasa bakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Ketika ibunya sudah diberangkatkan haji, kembalilah ia ke Yaman. Namun ketika dia sudah di Yaman, dia berharap minta kepada ibunya supaya dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Harapan ini dikabulkan oleh ibunya supaya Uwais Al-Qarni ini bisa bertemu dengan Rasulullah. Namun dia berharap kepada Uwais Al-Qarni, jangan lama-lama ketika engkau sudah bertemu dengan Rasulullah, karena ibumu menanti di sini. Nah, ketika harapan ini dikabulkan oleh ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah rupanya dalam keadaan berperang. Dan dia hanya bertemu dengan istrinya yaitu Siti Aisyah. Ketika dia bertemu dengan Siti Aisyah menunggu lama, akhirnya dia teringat bahwa jangan lama-lama engkau berada di Madinah. Ini pesan kepada Uwais Al-Qarni dari ibunya. Dari sini Uwais Al-Qarni bilang kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, titipkan salamku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya ingin bertemu dengan Rasulullah, namun waktu yang tidak memungkinkan, saya harus kembali ke rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, karena ibuku berpesan supaya saya kembali kepada ibuku di Yaman." Ketika Uwais Al-Qarni sudah kembali ke Yaman dan bertemu dengan ibunya, disinilah bakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Maka Rasulullah mendengar ceritanya dari Aisyah, maka Uwais Al-Qarni salah satu orang yang dikenal di langit, namun dia tidak dikenal di bumi. Dan dia termasuk orang-orang yang alim, walaupun dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dan ini diwasiatkan kepada Ali dan Umar, bahwa apabila para sahabat ketika engkau pergi ke Yaman, temuilah salah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki tanda warna putih di jidatnya. Nah, apabila engkau menemui seorang tersebut, maka mintalah doa, maka mintalah ampunannya sebagai perantara wasilah terhadap orang alim tersebut. Singkat cerita, Rasulullah itu sudah wafat dan akhirnya Uwais Al-Qarni tidak bisa menemukan Rasulullah karena mungkin jaraknya yang begitu jauh.
Namun wasiat ini disampaikan kepada Ali dan juga kepada Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni ketika itu berada di Madinah, dan ketika Umar bin Khattab dan Ali sedang berhijrah, berpergian ke Yaman, dia mencari sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Dilihatlah tanda-tanda tersebut seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa sosok tersebut ada di Yaman. Ketika itu Uwais Al-Qarni ditanyakan kepada Umar bin Khattab dan Ali, dan Uwais Al-Qarni mengatakan, siapakah engkau yang telah datang ke sini? Saya adalah sahabat Rasul Umar bin Khattab dan Ali, karena Rasulullah telah berwasiat kepada kami, jika engkau pergi ke Yaman, temuilah yang bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki tanda di jidatnya berwarna putih. Nah, dari sinilah Umar bin Khattab dan Ali memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni dan beristighfar. Dari cerita ini kita tahu bahwa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya diagungkan di langit oleh perkataan Rasulullah. Kita yang sehari-hari bekerja, kita yang sehari-hari beraktivitas, jangan sampai kita lupa berbakti kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya dicantumkan oleh Rasulullah dalam riwayatnya. Bahkan Uwais Al-Qarni ini salah satu orang yang alim, yang mungkin tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Walaupun aktivitas kita ini penuh, jangan lupa bakti kita kepada kedua orang tua. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, yang dimana seorang ini yang alim, yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita singkat ini. Semoga dengan cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal letih, sebagai bukti pengorbanan kita, cinta kita kepada kedua orang tua, seperti kisahnya Uwais Al-Qarni yang berada di Yaman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.